4. Bantuan dari pemerintah dicairkan hari ini hingga sampai jelang Hari Raya Idul Fitri atau sebelum cuti Lebaran. Nah, keempat bantuan ini ada yang cair secara non-tunai, saldo langsung ditransfer masuk ke kartu atau rekening keluarga penerima manfaat, dan juga ada bantuan dalam bentuk bantuan langsung tunai. Nah, bantuan apa saja yang terpantau hari ini dan bagaimana updating terbaru terkait mengenai ground check survei data tunggal sosial ekonomi nasional, nanti akan kita bahas selengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal informasi bantuan sosial. Nah, hari ini ada 4 bantuan dari pemerintah yang terpantau masih dicairkan hingga sampai jelang Hari Raya Idul Fitri sebelum cuti Lebaran. Nah, keempat bantuan tersebut ada yang cair melalui kartu atau rekening keluarga penerima manfaat dan juga ada yang disalurkan secara langsung ya dalam bentuk bantuan tunai. Nah, apa saja yang cair dan bagaimana informasi terkini terkait ground checking survei data tunggal sosial ekonomi nasional dan juga terkait bantuan sosial yang lainnya. Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa kita sudah berada di tanggal 25 Maret 2025. Ini masih ada kesempatan terkait pencairan-pencairan bantuan ya sebelum cuti Lebaran. Ya, karena cuti Lebaran itu kan mulai hari Jumat ya. Berarti tinggal besok hari Rabu dan hari Kamis tanggal 26 dan 27. Nah, sisa waktu 2 hari ini masih ada bantuan-bantuan ya yang mungkin belum disalurkan. Ini akan dituntaskan insya Allah ya sebelum cuti Lebaran ya, dan nanti akan dilanjutkan lagi sehabis Lebaran ya di bulan April tahun 2025. Nah, bantuan-bantuan yang disalurkan kepada para warga masyarakat, para penerima manfaat, nah hingga hari ini sampai nanti jelang hari Lebaran atau sebelum cuti Lebaran, ini terpantau ada 4 bantuan yang masih dicairkan. Nah, beberapa di antaranya ini bantuannya masuk langsung ke kartu dan juga ke rekening, dan juga ada yang disalurkan melalui secara tunai ya, melalui penerima langsung ya secara tunai dalam bentuk uang tunai. Ada juga beberapa bansos tambahan lain yang disalurkan secara langsung ke rumah penerima manfaat, yang ini sudah berjalan juga. Nah, sebenarnya ada 5 berarti ya. Nah, oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, hari ini terpantau cair ada saldo Rp600.000 yang masuk di kartu KKS. Ada yang terpantau KKS BNI, ada yang terpantau KKS Mandiri, ada mungkin yang terpantau KKS BRI. Nah, itu adalah bantuan sembako atau BPNT tahap 1, alokasi bulan Januari hingga Maret 2025. Nah, apakah bantuan sembako ini bisa dibuat untuk hari raya? Jelas bisa ya, karena namanya saja bantuan sembako. Nah, hari raya itu biasanya kan butuh yang namanya makan-makan ya, walaupun saya sarankan jangan berlebihan memang ya. Tapi secukupnya saja makan-makan bersama keluarga dan sanak saudara. Nah, bantuan sembako atau BPNT sebesar Rp600.000 untuk tahap 1 alokasi Januari-Maret yang cair hari ini adalah saldo sembako atau BPNT susulan bagi yang belum cair mulai bulan Februari kemarin.
ya. Nah, karena namanya saja saldo bantuan sembako atau BPNT, jadi boleh dibelanjakan dalam bentuk bahan pokok makanan seperti beras, kemudian protein bisa telur atau daging ayam. Nah, ini biasanya Lebaran kan butuh ya, daging ayam dan telur. Kemudian jangan lupa juga membeli buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi uang Rp600.000 tersebut bisa ditarik tunai sendiri ya di mesin ATM atau di agen yang sudah masuk di KKS, dan bisa dibelanjakan untuk barang-barang yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini bisa dibuat untuk Lebaran ya. Nah, jadi lumayan terbantu ya untuk Lebaran dapat bantuan sembako atau BPNT yang baru cair. Tapi kalau yang sudah cair di bulan Februari kemarin, pasti mungkin sudah habis ya dibelanjakan, bahkan mungkin bahan pokok makanannya sudah dihabiskan ya. Nah, bagi yang sudah cair, mulai bulan Februari hingga bulan Maret ini, ya nanti menunggu pencairan di tahap selanjutnya, yakni tahap 2. Tapi tidak semua ini nanti akan cair lagi. Pasti nanti banyak yang tidak cair dikarenakan memang tidak layak lagi mendapatkan bantuan setelah perubahan data dari DTKS ke DTSEN, data tunggal sosial ekonomi. Apalagi yang mulai bulan Maret ini hingga sampai bulan April nanti, Anda penerima bantuan sembako atau BPNT setelah dikunjungi oleh pendamping, setelah disurvei, ternyata nanti setelah di ranking ya, hasil surveinya itu nanti di ranking oleh BPS, ternyata masuk kategori mampu. Nah, jadi bantuannya tidak akan dilanjutkan lagi ya. Jadi mohon untuk dimengerti ya. Ya harus disyukuri ya. Harus disyukuri dan lebih peduli terhadap yang lain. Kalau memang sudah tidak layak dapat bantuan, ya mungkin sudah cukup bisa mencukupi kebutuhan pangan, papan dan sandangnya, ya kita beri kesempatan untuk saudara kita yang lain untuk mendapatkan bansosnya, yang menggantikan yang sudah mampu. Nah, jadi itu ya. Karena nanti pasti banyak yang tidak akan cair lagi mulai tahap 2 dan seterusnya. Nah, selain bantuan BPNT atau sembako susulan tahap 1, juga ada bantuan yang saldonya masuk di kartu atau rekening, yakni bantuan program Indonesia Pintar. Nah, alhamdulillah tahap 1 ini alhamdulillah cair duluan di daerah Aceh dan sekitarnya untuk bank penyalur BSI. Tapi ini hanya kelas-kelas tertentu yang dapatnya hanya setengahnya saja. Misal SD kelas 6 mungkin ya. Dapatnya kan biasanya kalau 1 tahun 450.000 kalau utuh ya. Tapi kalau kelas tertentu ini dapatnya hanya 225. Sama dengan SMP. Kalau total utuhnya itu biasanya 750, tapi kalau kelas tertentu ya, ini dapatnya hanya setengahnya, yakni 375. Jadi silakan ya untuk para KPM, PKH, BPNT yang punya anak sekolah yang biasanya dapat PIP di setiap tahunnya, silakan dicek di kartunya. Siapa tahu saldonya sudah masuk untuk bantuan PIP. Nah, kemudian selain PIP dan BPNT tahap 1 tadi, juga ada bantuan atensi yatim piatu. Ini juga masih tahap 1, alokasinya Januari-Februari Rp400.000. Nah, ini baru saja saya mendapatkan data bayar ya, anak-anak yatim piatu ya, yang dapat bantuan tersebut Rp400.000, dan ini kayaknya banyak yang harus membuka atau aktivasi rekening baru. Ya, ini banyak yang dari rekening mandiri. Jadi itu. Jadi ada kesempatan 2 hari kerja, hari efektif ini, silakan bagi yang mungkin sudah diberitahu untuk segera melakukan aktivasi rekening di Bank Mandiri, segera lakukan aktivasi ya, agar bantuannya bisa langsung dicairkan sebelum hari raya ini. Nah, kalau nanti hari raya kan sudah nggak buka banknya. Jadi itu. Selain atensi yatim piatu, kemudian PIP dan BPNT tahap 1, juga ada bantuan yang dalam bentuk uang tunai, yakni BLT dana desa sebesar Rp300.000 ya. Nah, ini banyak desa yang menyalurkan langsung 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Jadi langsungnya dapat Rp900.000. Nah, ini hingga sampai jelang Hari Raya Idul Fitri, sebelum cuti, ini masih ada desa-desa yang terus menyalurkan BLT dana desa tersebut. Nah, jadi itu. Bansos yang lain ada juga
yang ini setiap harinya terus disalurkan kepada penerima manfaat, langsung dikirim ke rumahnya, tapi dalam bentuk makanan jadi, yakni bantuan permakanan untuk para lansia atau disabilitas tunggal yang sudah di SK-kan dapat bantuan tersebut. Nah, jadi itu ya bantuan-bantuannya. Dan untuk kegiatan ground checking, survei data tunggal sosial ekonomi, ini masih terus berlanjut ya. Nanti mungkin pendamping ya akan break duluan ya, akan istirahat ketika sudah cuti bersama ya. Terakhir itu hari Kamis berarti. Nah, Jumat kan sudah cuti bersama. Nanti kemungkinan akan dilanjutkan setelah Lebaran. Jadi siap-siap saja. Nama-nama yang sudah masuk di aplikasi pendamping, yakni Sixma, itu nanti semuanya akan disurvei oleh pendamping di daerahnya masing-masing. Jadi, nanti kalau ada pendamping yang datang ke rumah Anda, ya, dengan tujuan untuk melakukan ground checking atau survei sosial ekonomi, data tunggal sosial ekonomi, nah silakan disambut dengan baik, siapkan kartu keluarga, dan juga kalau perlu nanti disiapkan nomor meteran listrik. Nah, itu sangat penting. Ya, agar mungkin pendamping nggak ribet mencatat keluar masuk ya di meteran listriknya, atau mungkin nomor kartu pulsa listriknya. Nah, itu biasanya ada ya, agar lebih memudahkan dan lebih cepat untuk mensurvei penerima atau keluarga tersebut. Ya, itu nanti ya setelah disurvei nanti hasilnya akan diranking oleh BPS. Jadi bukan pendamping yang akan meranking, dan bukan pendamping yang menentukan ini nanti bansosnya terus atau tidak. Itu nanti akan diranking oleh BPS tingkat kemiskinannya. Nah, nanti tingkat kemiskinannya mana yang masih dikasih bantuan, mana yang tidak, ya itu tergantung dari wewenang dari pemerintah pusat. Nah, jadi itu demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.